warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, pecinta sejarah dan kisah, kembali lagi dengan saya Bernice Almira di channel Lisaki. Seperti sudah saya sampaikan pada video terdahulu, kali ini saya akan menceritakan kisah dan peristiwa mistis yang terjadi di tempat wisata dataran tinggi Dieng. Kali ini adalah tentang sejarah sumur Jalatunda dan kisah-kisah mistis yang terjadi di dalamnya. Namun sebelum mengikuti kisah ini, mohon like dan subscribe terlebih dahulu ya. Ya, sumur Jalatunda adalah sumur raksasa. Konon merupakan sumur terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Sumur tersebut memiliki luas sekitar 1 hektar lebih atau lebih luas dari lapangan sepak bola. Memang belum ada pihak yang secara resmi mengukur luas sumur raksasa tersebut, tapi beberapa penduduk setempat yang mencari rumput di atas atau di lereng sumur raksasa itu pernah mencoba merumput dengan mengelilingi bibir sumur. Ternyata memakan waktu yang cukup lama. Ada kalanya mereka memulai dari pagi dan kembali ke tempat semula menjelang waktu maghrib. Menurut para tukang rumput itu, luas sumur itu lebih luas dari lapangan sepak bola. Hal itu mereka bandingkan saat mereka mencari rumput di sekeliling lapangan sepak bola desa mereka. Lalu tentang kedalaman sumur Jalatunda, dari bibir sumur hingga permukaan air diperkirakan sekitar 100 meter. Sedangkan kedalaman dari permukaan air ke dasar sumur hingga sekarang belum diketahui dan masih menjadi misteri. Jangankan mengukur kedalaman ke dasar sumur, menyentuh airnya pun hingga saat ini belum ada orang yang bisa. Karena itu, masyarakat setempat berspekulasi bahwa kedalaman sumur itu tidak terhingga. Spekulasi itu dikaitkan dengan mitologi Jawa yang menyebut sumur raksasa tersebut sebagai tempat tinggalnya sepasang naga raksasa, yaitu Antaboga dan Nagagini. Misteri kedalamannya juga bisa dilihat dari warna air yang hijau pekat. Jika dibandingkan dengan tempat-tempat wisata di dataran tinggi Dieng yang lain, sumur Jalatunda dikenal paling penuh misteri dan terlihat paling angker. Itulah sebabnya penduduk desa Pekasiran, desa yang jaraknya paling dekat, tidak semua berani pergi melihat sumur tersebut sembarang waktu, kecuali beberapa orang pencari rumput yang sudah biasa pergi ke tempat itu. Namun jika hari libur tiba atau hari Sabtu dan Minggu, tempat itu menjadi ramai oleh para wisatawan, dan penduduk pun akan pergi ke sumur itu untuk berbagai aktivitas. Dari yang sekedar ikut melihat-lihat, sampai yang mencari rezeki dengan menjual berbagai keperluan para wisatawan. Dalam perkembangannya, beberapa fasilitas yang dibutuhkan para wisatawan seperti area parkir kendaraan, toilet, gardu pandang, dan pedagang kaki lima sudah tersedia secara memadai hingga sekarang. Tapi yang paling unik adalah munculnya anak-anak dan remaja penduduk desa terdekat yang menyediakan kerikil atau batu-batu kecil. Batu-batu kecil itu akan dipakai oleh para pengunjung untuk melempar ke dalam sumur tersebut dengan membayar seikhlasnya. Jadi, para pengunjung merasa sangat terbantu. Mereka tidak perlu mencari sendiri batu kerikil yang dipakai untuk melempar. Melempar dengan batu kerikil ke dalam sumur memang sudah menjadi semacam keharusan. Bahkan, seperti sudah menjadi ritual. Wisata ke sumur Jalatunda tanpa melempar batu ibarat masakan tanpa garam, hambar. Maka kita akan menyaksikan pemandangan yang tak ubahnya dengan para jemaah haji yang melempar jumroh. Mereka melempar dari gardu pandang yang disediakan pengelola wisata atau dari depan pagar besi yang kokoh untuk menjaga keselamatan para pengunjung, mengingat kedalaman sumur yang berada di dasar jurang dan dikelilingi oleh tebing tinggi yang membuatnya terlihat angker.
Misteri sumur yang angker itu semakin menunjukkan keangkerannya dengan ditemukannya penduduk yang hilang terapung di dalam sumur tersebut. Tragisnya, sepanjang sejarah keberadaan sumur itu, sudah banyak penduduk desa yang hilang dan kemudian ditemukan terapung di dalam sumur Jalatunda. Lebih tragis lagi, konon penduduk yang hilang itu dibawa oleh setan Lampor yang membawanya ke sumur Jalatunda. Dan percaya atau tidak, kenyataannya penduduk yang hilang memang kemudian ditemukan di sumur raksasa itu. Kisah-kisah tentang hilangnya penduduk yang ditemukan di sumur itu mewarnai kisah-kisah mistis di balik misteri sumur Jalatunda. Demikian juga kisah tentang kedalamannya, luasnya, dan asal-usul nama sumur Jalatunda itu sangat beragam, mengikuti kisah-kisah misteri yang berkembang di dalamnya. Para sahabat pecinta sejarah dan kisah, pada video berikutnya nanti akan kami ceritakan kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa mistis yang terjadi di dalam sumur Jalatunda. Selamat mengikuti dan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.